Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa Banjarmasin Pos, masih bersama Bang Zulkarnain, Ibu Rita, dan Bang Dian. Tadi sempat kita terputus di perbincangan tentang ini ya Bu ya, terkait dengan apa sih yang harus disiapkan dan segala macamnya ya. Mungkin untuk yang Arutmin Borneo Run kali ini, kesiapan-kesiapan itu bisa lebih diingatkan lagi, dipertegas lagi agar misalnya para peserta pun bisa mempersiapkan diri gitu Bu. Iya, Kira-kira gimana Bu? Oke, jadi kalau terkait dengan upaya mengingatkan para peserta, itu media sosial kita aktif sekali. Bahkan sejak awal kita sudah kasih mereka jadwal latihan. Jadwal latihan? Ya, half marathon latihan seperti ini ya, 10K seperti ini, 5K seperti ini. Kalau itu dipatuhi, dia akan punya jadwal latihan yang bagus untuk menuju ke hari H, sehingga yang tadi istilahnya Kang Dian aklimatisasi itu sudah berlangsung dengan sendirinya. Terus persiapan lain, segala informasi kita deliver lewat teman-teman komunitas, dan itu tadi mungkin nanti Kang Dian bisa cerita bagaimana peran komunitas untuk mengedukasi dan mengeskalasi kapasitas pengetahuan atau know-how kepada teman-teman pelari. Jadi lari itu bukan ngejar gengsi. Lari itu ngejar sehat. Jadi jangan sampai teman-teman saya larinya maraton, saya tiba-tiba mau lari maraton padahal nggak pernah latihan. Nggak pernah latihan. Even nggak pernah latihan HM, nggak pernah latihan 10K, cuma lari-lari lucu. Tiba-tiba karena orang mau lari maraton, rebutan mau lari maraton. Padahal itu persiapannya luar biasa. Mungkin kurang dari nggak boleh kurang dari 4 bulan untuk bisa lari maraton dengan latihan yang intensif. Kalau pelari kantoran yang masih sibuk juga mikirin rapat, meeting dan lain-lain, deadline dan lain-lain, mungkin harus setengah tahun berlatihnya untuk bisa mengambil lari maraton. Dan di kita untuk half maraton mungkin antara 3 sampai 4 bulan. Mungkin nanti Kang Dian bisa cerita bagaimana teman-teman komunitas harus mempersiapkan diri. Tapi dari penyelenggara selalu mengingatkan ya Bu ya, bahwa supaya untuk safety juga ya, betul. Bahwa ketika mengikuti event seperti ini harus ada persiapan. Betul. Kalau dari kami sih, dari kami secara pengelolaan, kami menyiapkan biasanya untuk water station kita menyiapkan titik air minum untuk 10K pertama 2,5 kilometer. 10 km berikutnya 2 km satu titik. Tapi mengingat kondisi di sini kita betul-betul di bawah garis khatulistiwa. Cuaca panas Bu. Nggak bilang panas ya, ini bilang tantangan ya. Iya. Jadi kita akan menyiapkan 2 km per satu titik. Jadi lebih banyak water station nya untuk kategori half marathon itu sampai ada 10 titik. Itu masih ditambah pula dengan fruit station. Jadi di sini kita lihat kan banyak semangka ya di Kalsel. Itu lagi nanti, musim Ibu. Iya, kita durian juga Bu. Sangat panas durian. Kita akan siapkan semangka, dan mungkin nanti ada beberapa kejutan lagi yang fungsinya menjadi isotonik alami buat kita saat berlari. Gitu. Jadi ini berlari menyenangkan ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti yang penting teman-teman saya betul-betul wanti-wanti, yang penting on time. Kalau nggak on time, moodnya rusak, nanti apapun yang kita sodorkan salah. Ya kan? Betul. Terus jangan khawatir, kita juga siapin musola. Jadi sholat subuh, beribadah subuh, insya Allah nggak bakal terlambat. Karena kita siapkan musolanya cukup besar. Kemudian di sekitar musola kita bentangkan juga karpet. Jadi kalau tempatnya lagi penuh bisa sholat di luar. Ada sarana wudhunya. Bahkan kita siapkan sarung, sejadah, mukena, sendal jepit. Luar biasa sekali. Jadi nggak ada alasan. Luar biasa Arutmin. Baik, tadi disinggung tentang persiapan peserta nih. Kita langsung nanya ke praktisinya nih, komunitas nih, gimana sih kira-kira Bang, bagi para pelari nih, apa sih yang harus diperhatikan, apa yang harus mereka persiapkan fisiknya terutama ya untuk mengikuti event lari seperti Arutmin Borneo Run. Apalagi kan ada half marathonnya ya, yang tentu memerlukan kesiapan fisik yang cukup lumayan gitu. Kira-kira gimana? Kadang-kadang gini, kalau di komunitas lari, makanya kadang-kadang gini, kita sering lihat orang lari di jalan sendirian. Nah, sebenarnya itu nggak usah malu kita ikut komunitas. Kadang-kadang kita melihat komunitas, saya kan nggak biasa lari, takutnya kalau sama komunitas ini nanti saya ditinggalin atau gimana. Padahal justru ketika kita masuk komunitas, kita tahu sebenarnya untuk pelari-pelari pemula itu berapa kali sih seminggu idealnya untuk latihan. Terus ibaratnya akhirnya nanti teman-teman kalau dari komunitas, sudah masuk komunitas, dia dari orang yang biasa terus masuk komunitas, dia akan tahu saya ini akan start dari zona mana dulu, zona latihannya. Akhirnya saya di posisi ini sekarang kemampuan saya.
Akhirnya nanti ada di tim komunitas biasanya ada tim pelatihnya. Kita akan latihan dulu mungkin daya tahannya dulu nih. Kayak misalnya, saya mau larinya mungkin event pranya, mungkin event-event lain selain Arutmin. Nanti puncaknya saya targetnya adalah 5 kilo. Nah, nanti coach di komunitas ini akan menyampaikan, akan dibuatkan program latihan. Makanya masuk komunitas itu bukan hanya sekedar hura-hura, happy-happy, kongko-kongko, atau pamer-pamer jersey keren, sepatu mahal, tapi pas lari, hahaha, sampai kata Bu Rita tadi, larinya cuman untuk happy-happy, tapi goalnya nggak dapat, hanya sekedar, dapat asik, dapat kaos, asik, dapat medali, tapi program latihannya harus tahu, ibaratnya, saya sebagai pelari pemula ini saya harus berapa kali latihan, kemudian umur saya berapa, kemudian heart rate saya harus bagaimana. Nah, kalau kita yang orang yang males kan mungkin agak susah ya, mau buka-buka internet udah males, tapi kalau di komunitas itu akan ada tim, kita mulai dulu mungkin dari pace 8 dulu, ketika sudah nyaman di pace 8 dengan heart rate-nya yang sudah enak, mungkin akan dinaikkan masuk ke kelompok pace 7, pace 6 dan targetnya dia maunya berapa. Kemudian untuk pelari-pelari nih tadi kan Bu Rita sampaikan ada orang yang mungkin latihannya sembarang nih, asal karena mungkin Arutmin seminggu lagi, besok latihan besok lari, akhirnya di hari H justru malah dia drop. Akhirnya tadi ketemulah orang nggak bisa yang juga gitu ya? nggak bisa. Jadi emang ketika kita berlatih itu dimana kita adalah merusak otot dan kita butuh recovery agar di next day-nya kita siap untuk latihan lagi. Nah makanya saya bilang tadi dari awal, ini sudah masuk tahap aklimatisasi. Kita harus berlari di mana waktunya nanti Arutmin jam berapa mulai startnya, dan kira-kira saya akan berlari berapa menit. Kita harus tahu di area itu. Misalnya kayak, Arutmin pagi. Jangan sampai seminggu ini teman-teman latihannya sore terus. Akan berbeda rasanya ketika nanti kita berlari di pagi hari. Memang fresh, tapi Anda pasti akan kerasa yang mungkin kalau di Sunda apa ya, kali kiben lah apa bukan jadi sakit segala macam di sini kerasa ada kram-kram mau lari Kram perut ya. takutnya nanti takut tenaganya. Ini kadang salah ditarik nih. Saya mau lari sarapan dulu deh. Nah sebenarnya kalau lari itu boleh, nggak dilarang sarapan, cuman ada batasan waktu maksimalnya. Ya paling dekat itu ya 2 jam sebelum kita lari. Itu harus udah ada makanan yang masuk. Setelah mungkin setengah jam maksa sarapan, mungkin ya udah setengah jam lagi makanya nasi uduk, soto Banjar gitu kan. Yang ada itu pas lari semua kerasa sakit. Padahal harusnya ada waktu di mana makan itu diproses untuk tenaga, terutama mungkin yang manis-manis. Kalau yang teman-teman mungkin yang di komunitas yang udah besar-besar kayak Riot, Indorunner, mungkin udah tahu ada gel-gel protein yang untuk dia minum, kemudian ada hal lain. Terus jangan sampai nih, kadang ada juga teman-teman yang saya pengen besok larinya bagus, kenceng, pace sesuai dengan yang saya mau. Akhirnya malamnya dia minum jamu, minum ramuan-ramuan yang hanya pikiran dia bahwa kalau saya minum ini besok saya kuat. Nyatanya pada saat besok yang ada diare. Karena tubuh kita kan kayak saya makan nasi goreng tiap hari. Terus saya disuruh diet menghindari nasi goreng. Kan pasti kita nggak biasa. Nah sama kayak gitu juga. Banyak pelari itu yang dia tidak masuk komunitas, akhirnya melakukan program latihan yang salah, pola makan yang salah, kemudian pola istirahat dan jumping tadi kayak jamu-jamuan yang dia minum semalam sebelum dia tampil. Akhirnya pas besok paginya nyarinya bukan start di mana, toiletnya di mana. Itu banyak terjadi Pak pelari. Baik, jadi jangan sampai itu terjadi ya pemirsa ya kalau Anda jadi peserta Arutmin Borneo Run nanti ya. Jadi ada tips-tips yang bisa dibagikan nggak kira-kira nih untuk pemula deh ya, mungkin kalau pemula. Kalau yang udah profesional nggak perlu diingatin ya Bu ya, udah tahu ilmunya. Untuk yang pemula kira-kira ada tipsnya nggak yang harus mereka lakukan nih biar siap gitu. Walaupun kalau untuk pemula mungkin rata-rata kalau yang kita lihat dia berpikir bahwa saya harus jadi juara. Nah, kalau untuk pemula mungkin untuk Borneo tahun ini, mungkin saya latihan nggak teratur nih, kayak tadi bekerja, pulang malam latihan, wah kadang-kadang ibaratnya mulailah start dulu untuk mencari heart rate kita di mana, pelan-pelan dulu. Nggak usah terpancing sama kok dia udah tua, masa saya dibilang orang tua sih, gengsi. Akhirnya, wah saya harus di depan bapak ini. Jangan. Ibaratnya
nanti setelah badan kita panas, kita akan menemukan ritme kita sendiri. Jadi oke. jangan terlalu menggebu-gebu event seperti ini, apalagi posisi Kalsel saat ini lagi puncak-puncak panasnya. Jadi untuk tips para pelari, apalagi pas event ya, gunakanlah baju yang memang comfort untuk kita berlari. Kemudian jangan tergoda dengan keren sepatu, merek mahal, jangan. Tapi mencari apa sih yang nyaman kita pakai. Yang Karena nyaman. suatu kenyamanan itu akan mempengaruhi hasilnya juga. Sama kalau sadar diri. Kalau memang kita latihan kita kurang, yuk nggak usah muluk-muluk lah. Sampai finish tidak jalan saja itu sudah suatu Alhamdulillah. prestasi yang luar biasa untuk pelari-pelari di luar sana. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Ini menarik sekali untuk persiapan dan segala macam. Terus tadi Bu, balik lagi ya, saya ingat tadi kan sempat disebutkan salah satu keistimewaan atau hal yang berbeda dari Arutmin Borneo Run kali ini karena ada blind runner. Iya. Kenapa sih Bu harus memfasilitasi, harus ada Iya. blind runner ini? Itu akan menjadi apa sih untungnya Iya. untuk event ini sendiri dan mungkin untuk pesan Iya. kepada masyarakat sendiri apa sih? Iya. Oke, jadi intinya adalah kegiatan lari itu inklusi. Inklusi. Dia tidak eksklusif. Oke. Dia siapapun bisa ikut. Kebetulan di IDEA Run itu kita sudah melaksanakan sejumlah kegiatan di mana penyandang disabilitas bisa bergabung. Tapi yang blind runners baru kali ini nih. Makanya kita expose di sini. Kita pernah bikin di beberapa tempat di luar Arutmin Borneo Run itu yang penyandang disabilitas bisa bergabung. Oke. Kemudian kalau ditanya kenapa sih mereka harus difasilitasi, ya itu tadi inklusi. Jadi kita harus kasih message ke dunia luar bahwa lomba lari itu bukan eksklusif. Oh, oke. Kegiatan lari itu bukan eksklusif. Setiap orang bisa Siapapun melakukannya. bisa. Iya, message-nya. Dan apalagi ada tujuan khusus yang sangat mulia dari Arutmin Indonesia, yaitu untuk CSR, Corporate Social Responsibility-nya, untuk mengeskalasi mindset, untuk meningkatkan derajat dan harkat masyarakat, dan itu artinya siapapun harus kita respon secara positif untuk itu. Dan alhamdulillah kita harus berterima kasih ya kepada Amel, peserta yang besok akan bergabung sebagai blind runners. Mudah-mudahan Amel juga aman, sehat-sehat, berlatih bagus, sehingga besok bisa hadir tanpa halangan apa-apa. Gitu. Kita Dan berterima kasih diharapkan pada dia. mungkin akan lebih banyak lagi teman-teman yang Insya berkebutuhan Allah. khusus untuk Jadi, ikut berpartisipasi ya. Ini ya. pilot project-nya, mudah-mudahan yang akan datang akan lebih terbuka lagi, sehingga ABR 2023 menjadi lebarannya para pelari di Wita Lebarannya para pelari. Ya, di Wita dan di Timur, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, plus juga dikenal sebagai lomba lari yang inklusi. Itu tadi. Jadi equality di sini betul-betul diterapkan. Luar biasa sekali ya. Visinya ke depan. Visinya sangat-sangat jauh ke depan. Iya. Luar biasa sekali memang. Terus pencatatan waktunya kira-kira pakai tag apa nih Bu? Oke, kita pakai RFID, tapi untuk diingat oleh teman-teman, kalau ditanya kepada saya, apakah pencatatan waktu itu menjadi poin penting? Iya betul, dia menjadi poin penting, terutama kepada teman-teman yang mau menjadi juara atau pemenang. Tapi bukan satu-satunya, karena untuk juara atau pemenang kita tetap pakai juri manual. Ada Baik juri itu manual. juri pengawal yang bersepeda atau juri lintasan dan juri kedatangan. Jadi komponen untuk menentukan seseorang menjadi juara bukan semata-mata dari catatan waktu secara teknologi, tapi komponen manual yang justru harus kita waspadai keseluruhannya menjadi satu kesatuan dalam penilaian. Mengingat jalur lurus banyak banget, mau melintas menyeberang gampang sekali. Iya, betul. Perempatan juga banyak banget, kecuali kita sudah bisa kayak level dunia banget, di mana ketika lomba lari diadakan seluruh kota kita pasang pagar barricade sehingga orang tidak bisa menyimpang-nyimpang ya, begitu. Jadi itu bukan teknologi, itu bukan dewa, tapi dia menunjang upaya kita dalam mencari juara sejatinya, gitu kira-kira. Oke. Luar biasa, nggak sabar Borneo Run. Baik, ini kita sudah mendekati waktu berakhir ini, kira-kira kayaknya masih banyak yang ingin disampaikan sebenarnya ya Bapak Ibu, tapi waktu juga yang harus membatasi kita. Mungkin sebelum kita tutup bincang-bincang pada sore ini,
Saya mohon untuk closing statement lah dari Ibu, Bang Zul, Bang Dian gitu ya. Mungkin dari Bang Zul dulu nih selaku yang punya gawe ya. Siap. Kira-kira apa yang bisa disampaikan nih untuk closing statement, penegasan kali ya. Silakan Bang. Siap. PT Arutmin Indonesia, perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di area Kalimantan Selatan, dengan ini mempersembahkan Arutmin Borneoran kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap agar para peserta, para stakeholder yang terlibat dapat mengambil dampak positif dari pelaksanaan event ini. Persiapkan diri Anda dan happy run. Semoga selamat semua dan menyenangkan race kali ini. Terima kasih. Lebarannya para pelari. Lebaran para pelari. Baik, selanjutnya Ibu Rita, silakan Oke, Ibu. kalau dari saya karena ini proyek pertama kami di Kalimantan Selatan, jadi saya dalam hal ini minta izin kepada seluruh stakeholder di Kalimantan Selatan untuk mengeksekusi kegiatan ini dan mohon dukungan, terutama juga dari teman-teman pelari, supaya kegiatan yang akan bikin keren Kalimantan Selatan ini bisa sama-sama kita wujudkan. Jadi untuk teman-teman semua, nggak lari di Arutmin Borneoran, nggak keren. Nggak keren. Nanti tahun depan ya yang lain bergabung supaya makin Jadi keren harus ikut Kalimantan lari Selatan. supaya keren ya. Baik, terima kasih Bu Rita. Bang Dian nih sebagai pelari juga nih, kira-kira apa nih Ya, pesan? kalau saya mungkin pertama saya berterima kasih pada Arutmin mewakili teman-teman runner di Banjarmasin dan Ibu Rita juga sebagai vendor IO-nya untuk mengadakan event seluar biasa ini dengan comfortnya, kenyamanannya. Mungkin ini event yang mungkin pelari di Kalsel atau yang Kalimantan ya ikuti yang luar biasa. Mungkin pesan buat teman-teman pelari, push your limit but know your limit gitu aja. Push your limit, but Push your know your limit. Oke, luar biasa. Semoga sharing kita pada sore ini bisa menjadi pengetahuan dan menginspirasi pemirsa sahabat Banjarmasin Pos semuanya di rumah ya, khususnya yang sudah mendaftar menjadi peserta Arutmin Borneoran. Persiapkan diri Anda. Jangan jangan salah langkah ya, ada persiapan tadi ya seperti disampaikan Bang Dian. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih Ibu Rita, Sama-sama. terima kasih Bang Zul, terima kasih Bang Dian. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan informasi dan menginspirasi sahabat Banjarmasin Pos semuanya. Saya akhiri bincang kita pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.